Martumu nang sonia kada danak yang cerita di kita di bagasan hari sadario sian dua pasang sian Yohanes 10 mulai ayat sada 1 Yohanes 10 sia ayat 42. Jadi orang menjawab no na 3 menit orang nama ngasai bejamita. Jadi menurut pilih khusus yang Pintu 10 siai ayat 20 sahat 42. Jadi OP perlu sosialisasi hono. Alkitab naruh kita ngakon dengan cover metodis. Terjemahan baru 2 kerjasama Lembaga Alkitab Indonesia. Terjemahan baru 2 Boy Tapangido asal dicetak dengan cover di ciri khas metodis. Nunga tak cetak yang pertama 1000 eksemplar dengan sampul ciri khas metodis. Alai Tapangido muse sebelum konferensi tahunan dengan ukuran yang lebih kecil 1000 eksemplar naik. Alkitab terjemahan baru 2 bahasa Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan bahasa Indonesia terkini. Terjemahan baru 1 diterbitkan Mei tahun 1974. Namanya kuma lilingna 50 tahun ke sana. Nunga kudang perubahan bahasa Indonesia. Hata bahasa Indonesia ini ngagudang dan kiat usia karena poso. Yang muda-muda pasti sudah banyak tidak mengerti kalau terjemahan baru 1. Apalagi kalau terjemahan lama. Namanya singkatnya TL, terjemahan lama. Ejaan yang disempurnakan, ejaan lama, ejaan yang disempurnakan dan ke dalam bahasa Indonesia masa kini. Jadi kalaupun nanti ada kata-kata yang sedikit asing, Bapak Ibu ikuti dalam Alkitab terjemahan baru 2 ini, itu berarti saya membacanya dalam terjemahan baru 2 yang sudah diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia pada bulan Februari tahun 2023 yang lalu. Demikianlah firman Tuhan dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 42. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari.
ia membawa campuran minyak murni dengan minyak gaharu kira-kira 30 kg beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jumat Agung adalah hari yang amat penting bagi umat Kristiani.